Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan hari ini aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat, dan mudah-mudahan kita terus dilimpahkan rezeki dan rahmat sehingga kita bisa melewati semua rintangan kehidupan hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online yang mungkin sudah membuat keseharian kita galau hari ini, yang mungkin hari ini terus mendapatkan tagihan dan teror dari aplikasi. Sudah pasti tidak akan mendapatkan ketenangan dalam istirahatnya, sudah pasti konsentrasinya akan terus terpecah karena ada harus dipaksa untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Oke, dan pada video kali ini kita pengen ngasih tahu bagaimana cara aman gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online, baik legal maupun ilegal. Itu pertanyaan yang paling banyak masuk ke kita. Sepertinya hari ini subscriber dan teman-teman kita memang benar-benar udah capek banget ya untuk menghadapi semua dinamika dari aplikasi pinjol. Dan akhirnya mungkin sedang berpikiran yang aneh-aneh. Untuk semua subscriber dan teman-teman kita yang hari ini sudah punya pemikiran yang aneh-aneh, yang mungkin ingin melakukan tindakan negatif agar segera menghentikan itu semua. Karena permasalahan aplikasi pinjol ini sebenarnya gak besar-besar banget. Hari ini masalah pinjol ini menjadi besar karena kita terus menguras energi kita untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya gak penting hari ini. Hari ini masih banyak dari teman-teman kita itu yang terlarut dan membiarkan dirinya terus tenggelam untuk memikirkan masalah aplikasi pinjol. Dan pada video kali ini kita pengen berbagi tips bagaimana ya ketika kita belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi pinjol itu biar kita tetap aman. Oke, buat kalian yang mungkin hari ini sedang punya tagihan di 3, 4, 5, bahkan mungkin 10 aplikasi pinjol, agar untuk tetap tenang terlebih dahulu dan tidak melakukan tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke bang, hari ini apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang berhadap-hadapan dengan debt collector atau debt collection dari aplikasi pinjaman uang online? Yang pertama, untuk kalian yang mungkin sudah memasuki masa jatuh tempo atau mungkin yang sudah telat bayar hari ini, yang mungkin belum punya uang dengan alasan ini itu segala macam, mungkin belum menerima penghasilan, mungkin belum bekerja lagi, atau mungkin memang benar-benar belum sanggup, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Untuk di tahap awal, untuk pertama sekali angkat dan konfirmasi kepada yang menelpon, yang me-WA kalian, yang mengirimkan SMS kepada kalian, dan beritahukan bahwasannya hari ini kita memang benar-benar belum punya uang. Sudah, kalian sudah melakukan itu? Sudah selesai tugas kalian untuk menjelaskan. Terus bagaimana bang? Mereka ini terus mengubur-ngubur. Setiap hari bisa puluhan nomor baru, puluhan telepon yang harus kita angkat dan konfirmasi untuk menjelaskan dan memaksa kita untuk terus-terusan membayar. Ya, memang cara kerja mereka seperti itu. Mereka menginginkan kalian untuk panik, untuk takut dan melakukan tindakan yang merugikan diri kalian sendiri. Contohnya yang paling kecil itu adalah mereka mau kalian membayarkannya dengan cara gali lubang tutup lubang. Mereka nggak pernah peduli kalian mau dapat uang dari mana. Yang terpenting mereka menyuruh kalian untuk segera membayarkan tagihan-tagihan tersebut. Padahal AFPI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia, sudah memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang hari ini terjebak dengan aplikasi pinjol agar untuk memperbaiki keuangan pribadi terlebih dahulu dan tidak lagi gali lubang tutup lubang. Tapi hari ini masih banyak teman-teman dan subscriber kita ini yang memaksakan diri untuk memikirkan sesuatu yang hari ini belum tentu pasti terjadi. Bahkan masih banyak di antara kita ini yang menakut-nakuti dirinya sendiri dengan pemikiran yang aneh-aneh.
dan beberapa waktu belakangan terakhir banyak subscriber baru yang mungkin sudah sampai di titik stres tertinggi malah menyalahkan channel dari YouTube ini. Tapi ya sudah, saya itu maklum. Mungkin beberapa dari teman-teman yang belum pernah menghadapi masalah dan tekanan serta pressure seperti ini ya pasti mungkin sedang kalut ya kan, dan aku mendoakan kita semua agar terus diberikan jalan keluar dan solusi ya kan, agar terus dilimpahkan rahmat dan rezeki sehingga kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup ini dengan baik, dengan tidak salah langkah. Jadi di judul video ini kita itu meminta solusi untuk cara aman gagal bayar. Ya bagaimana mungkin bisa aman ketika kita sendiri pun tidak bisa mengamankan diri kita sendiri terlebih dahulu. Hari ini masih banyak ya dari teman-teman itu yang mungkin tertekan ketika melihat jumlah denda dan bunga yang terus menumpuk. Untuk masalah ini OJK sudah menjelaskan bahwasannya untuk di semua aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh memberatkan, membebankan biaya denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Dan nanti ketika kalian sudah sampai di tahap itu atau mungkin mau ke tahap itu, biasanya aplikasi-aplikasi pinjol ini memberikan penawaran hanya untuk membayarkan pokoknya saja, atau mungkin ada yang bayar bunganya setengahnya saja. Untuk yang mendapatkan tawaran seperti ini, aku pengen mengingatkan dan memberitahukan agar untuk melakukan pelunasan ataupun penyicilan itu tetap melalui aplikasi. Jangan mengirimkan uang pembayaran itu baik penyicilan ataupun pelunasan ke rekening pribadi siapapun. Dan ketika kalian mendapatkan tawaran seperti ini, tolong segera sesuaikan dengan jumlah penawaran dan tagihan di aplikasi kalian, supaya nanti kita tidak lagi dibohong-bohongi sama yang namanya debt collection nakal dari aplikasi pinjol legal OJK. Oke, yang hari ini belum mampu mengamankan dirinya sendiri, yang hari ini masih menakut-nakuti dirinya sendiri. Ingat ya, yang hari ini sedang mendapatkan ancaman yang katanya mau dibawa ke jalur hukum dengan tuduhan pencurian, pencucian atau mungkin penggelapan, uang prestasi dan itu segala macam, kalian tidak akan dibawa ke kantor polisi. Hutang di aplikasi pinjol ini tidak diselesaikan di kantor polisi, tapi di pengadilan negeri. Coba bayangin kalau seandainya hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ini menuntut semua debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Ada jutaan orang. Maka mungkin di setiap kota, di pengadilan-pengadilan negeri hanya akan membahas aplikasi pinjol saja. Dan mungkin aplikasi pinjol tidak akan melakukan hal itu. Mereka tidak akan membuang-buang waktu, tidak akan membuang energi dan biaya yang lebih besar hanya untuk membahas hutang di aplikasi mereka itu. Orang-orang yang hari ini berhutang di aplikasi pinjol itu ya nggak banyak-banyak banget ya. Paling ya 2 juta, 4 juta, 5 juta saja. Jadi kalau itu dikalikan mungkin dengan ratusan ribu orang ya mungkin mereka akan menguras tenaga mereka lebih banyak. Dan itu bisa mereka anggap sebagai kerugian di perusahaan mereka. Dan mungkin mereka juga tidak akan melakukan hal itu. Dan yang jelas kalian tidak akan dipenjara hanya karena masalah hutang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang hari ini masih banyak di kolom komentar itu mungkin lebih baik itu diganti dengan pertanyaan dan motivasi untuk channel ini ya, supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mengedukasi dan memotivasi semua kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol. Kalian tidak akan mendapatkan rasa aman hari ini ketika kalian belum bisa mengamankan diri sendiri. Ketika kalian belum bisa menahan semua rasa takut dan rasa panik yang hari ini kalian ciptakan sendiri. Kalau nanti hari ini masih banyak ya teman-teman kita itu yang takut kedatangan sama debt collector lapangan. Padahal tidak ada yang perlu ditakutkan di dalam masalah tersebut. Coba lebih relax, enjoy, santai, ya berpasrah diri saja ya kan. Kalau memang debt collector dari aplikasi-aplikasi pinjol ini mau datang ke rumah, ya silahkan saja, pintu kita terbuka lebar. Selama mereka masih datang dengan baik dan sopan serta santun, kita wajib kooperatif menerima tamu yang datang ke rumah kita. Jadi bagaimana bang kalau seandainya mereka itu melakukan intimidasi, mereka mengambil barang-barang yang ada di rumah kita, mereka membawa motor kita pergi, itu tidak mungkin.
Dan jika hal itu nanti terjadi, teriakin maling sekalian supaya satu kampung bisa keluar menangkap pelaku kejahatan tindak kriminal itu sudah. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Coba hari ini lebih rileks dan memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting ketimbang hanya menghabiskan energi untuk memikirkan masalah pinjol yang belum tentu pasti terjadi. Hari ini yang sudah pasti-pasti terjadi saja pun ya kita masih bisa mencarikan solusi yang baik, yang tepat dan tidak salah langkah. Yang terpenting yang hari ini sedang menghadapi masalah pinjol ini, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Jangan lagi menambah deretan hutang. Oke ya, udah cukup jelas. Yang penting tugas kalian di tahap awal itu angkat saja dan konfirmasi serta beritahukan bahwasanya kita memang belum punya uang hari ini. Udah cukup sampai dengan situ. Dan selanjutnya apabila mereka terus mengirimkan WA, menelpon kalian, tidak usah diangkat, tidak usah dibalas apabila memang itu mendatangkan mudarat yang lebih banyak kepada diri kalian sendiri. Ketika itu memang mengganggu jam pekerjaan kalian, mengganggu konsentrasi kalian, tidak usah dibaca, langsung saja dihapus. Itu hak kalian. Oke, jadi udah cukup jelas dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Yang penting tetap semangat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.